Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Angela Senke, NIM 18704030 dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Dalam hal ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang informasi identifikasi dampak sanitasi lingkungan di Danau Tondano di Kelurahan Paleloan, Kecamatan Tondano Selatan. Dan saya akan menjelaskan tentang pengertian sanitasi lingkungan, dampak sanitasi lingkungan yang berada di Danau Tondano di Kelurahan Paleloan, Kecamatan Tondano Selatan. Pengertian sanitasi lingkungan adalah status kesehatan suatu lingkungan yang mencakup perumahan, konstruksi, pembuangan limbah, pasokan air yang higienis, dan sebagainya. Kesehatan lingkungan di Indonesia masih memprihatinkan. Sanitasi yang belum optimal di Indonesia ditandai dengan tingginya insiden penyakit menular dan menular pada masyarakat. Manfaat sanitasi lingkungan. Yang pertama adalah menghindari tingkat pertumbuhan ekonomi yang salah. Yang kedua, meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan, dan produktivitas masyarakat. Yang ketiga, mengurangi kemiskinan. Yang keempat, memberdayakan warga. Yang kelima, selamatkan orang. Yang keenam, lindungi lingkungan. Dampak sanitasi lingkungan yang buruk. Yang pertama, beban penyakit. Kurangnya sanitasi serta kebersihan diri dan lingkungan yang buruk berkaitan dengan penularan beberapa penyakit infeksi, yaitu penyakit diare, kolera, typhoid fever, dan paratyphoid fever, disentri, penyakit cacing kambang, askariasis, hepatitis A dan E, penyakit kulit, dan penyakit lainnya. Yang kedua, biaya perawatan kesehatan. Yang ketiga, kesehatan dan produktivitas kerja. Yang keempat adalah kematian di usia dini. Dan sekarang kita masuk dalam pencegahan sanitasi lingkungan. Cara pencegahan bahaya sanitasi adalah dengan menjaga kebersihan diri maupun lingkungan dan memperhatikan aspek-aspek kebersihan dan kesehatan. Hal-hal yang dapat dilakukan oleh para instansi pemerintah dan masyarakat yang berada di sekitar Danau Tondano. Yang pertama, solusi teknis atau contohnya perawatan cucian dan sisa cairan buangan. Yang kedua, teknologi sederhana. Contohnya pembuatan jamban, kakus atau tangki septik. Yang ketiga, praktik kebersihan pribadi. Contohnya, membasuh tangan dengan sabun. Yang keempat, meningkatkan sarana akses air bersih, sanitasi, perilaku higienis, perilaku membuang sampah pada tempatnya, dan pengolahan air minum skala rumah tangga. Yang kelima, budaya malu bagi masyarakat yang berperilaku buang air besar ke sungai, sawah, kolam, kebun, dan tempat terbuka harus lebih ditingkatkan. Yang keenam, menyediakan reward atau penghargaan bagi masyarakat atas pencapaian perubahan perilaku kolektif. Yang ketujuh, melaksanakan kompetisi antar desa dan kecamatan dalam pencapaian status bebas dari BAB sembarangan. Yang kedelapan, pengembangan pasar sanitasi lokal. Yang kesembilan, melakukan promosi perilaku higienis dan sosialisasi. Dan sekarang saya akan memaparkan hasil dari apa yang saya dapati ketika saya melakukan studi kasus di Danau Tondano. Berikut ini saya akan memperlihatkan hasil dari wawancara saya yang saya sudah lakukan dengan masyarakat sekitar dengan beberapa pertanyaan.
Dan kita masuk dalam pertanyaan yang pertama. Masyarakat sini mendengar bahwa kematian dari ikan-ikan tersebut disebabkan karena tercampurnya air dengan zat belerang. Pertanyaan yang kedua. Pernah contohnya penyakit skabies. Pertanyaan yang ketiga. Untuk jamban di keluarga kami ada penampungan khusus, kami tidak menggunakan danau sebagai pembuangan akhir. Pertanyaan yang keempat. Untuk pengelolaan sampah di keluarga kami tidak dibuang di danau melainkan dibakar. Dan kita masuk dalam pertanyaan yang terakhir. Untuk kehidupan sehari-hari kami menggunakan air yang bersumber dari danau untuk kehidupan sehari-hari. Contohnya mandi, mencuci baju, mencuci piring, dan lain sebagainya. Dari hasil yang saya dapati ketika saya melakukan wawancara, ternyata masih ada juga masyarakat yang memakai air danau untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan tentang kehidupan mereka yang berada di sekitar danau karena mereka masih memakai air untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Dan jika mereka masih menggunakan itu, maka bisa berdampak sanitasi lingkungan kepada mereka dan mereka juga dapat terkena penyakit dengan mereka memakai air dari danau. Dan juga di danau itu banyak sekali sampah-sampah yang masih dibuang sembarangan dan berakibat kepada masyarakat setempat dan ikan yang berada dalam danau. Oleh karena itu, yang kami dapati banyak juga ikan yang mati di tumpukan sampah yang berada di sekitar danau. Dan mungkin tanpa kita sadari, banyak juga masyarakat yang masih membuang pembuangan akhir di sekitar pinggiran danau. Dan ada juga rumah yang memiliki jamban sendiri. Oleh karena itu, kita sebagai tenaga kesehatan masyarakat, kita juga harus mempromosikan kepada masyarakat agar tidak membuang pembuangan akhir di pinggir danau, agar tidak berdampak kepada masyarakat sekitar, karena air yang ada di danau itu masih mereka pakai untuk kehidupan mereka sehari-hari. Jika masih ada yang membuang pembuangan akhir di pinggiran danau, itu akan berdampak fatal kepada masyarakat sekitar dan mereka akan terkena penyakit yang seperti penyakit kulit. Jadi, marilah kita jangan membuang sampah di pinggiran danau agar masyarakat sekitar tidak terkena dari dampak apa yang kita lakukan. Jadi, marilah kita melestarikan lingkungan yang berada di sekitar kita agar lingkungan tersebut tidak membawa penyakit kepada kita dan keluarga kita. Dan menjaga apa yang harus menjadi tanggung jawab dari kita untuk melestarikan lingkungan yang berada di sekitar kita agar lingkungan tersebut tidak berdampak dan tidak membawa penyakit kepada kita. Inilah hasil dari studi kasus lapangan saya. Kiranya dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar yang berada di Danau Tondano dan dapat mengaplikasikan